MUI Kota Madiun, Bapak Kokok Raya selaku tokoh masyarakat Kota Madiun, Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, dan tamu undangan yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya berkat ridho dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan dan dapat berkumpul dalam acara pembukaan Polimata, pembukaan ruang rawat inap Gedung Ahmad Dahlan lantai 3, dan penyerahan kartu prioritas dalam rangka Milad Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun yang ke-59 hari Rabu tanggal 29 September 2021 dalam keadaan sehat tanpa satu kurang apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi tuntunan kita dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Di sini perkenankan saya, Novia, membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Seperti briefing. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars RSI. 4. Sambutan. 5. Penyampaian dan pengenalan profil Polimata, Gedung Rawat Inap Ahmad Dahlan, dan kartu prioritas, yang dilanjutkan dengan penyerahan simbolis dibukanya Polimata dan Gedung Rawat Inap Ahmad Dahlan. Yang ke-6, pesan dan kesan. Ke-7, doa. Dan yang ke-8, penutup. Berikut akan kita saksikan cuplikan seperti briefing. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Kami dari petugas rumah sakit akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang dibutuhkan bagi pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit. Saat ini Anda berada di Gedung Ahmad Dahlan lantai 4 Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat, sehingga bila ada alarm berbunyi jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi atau instruksi petugas kami. Di Gedung Ahmad Dahlan lantai 4 ini memiliki pintu keluar di sebelah belakang dari tempat duduk Anda. Belok kiri, ikuti petunjuk arah evakuasi, turun ke bawah urutan dari lantai 3 dan 2. Sampai di lantai 1, ikuti petunjuk arah evakuasi yang mengarahkan ke titik kumpul yang berada di halaman depan rumah sakit. Titik kumpul adalah tempat berkumpul untuk keperluan evakuasi saat keadaan darurat. Cobalah memastikan jumlah rekan Anda sebelum dan sesudah keadaan darurat. Berikut kami sampaikan cara evakuasi yang benar. 1. Keluar ruangan menuju jalur evakuasi dimulai dari yang paling belakang. 2. Berjalanlah cepat, jangan berlari. 3. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. 4. Jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik, tetap tenang dan teriakkan potret. 5. Berjalanlah merunduk bila ada asap, karena posisi ini mempermudahkan Anda untuk bernafas. 6. Prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. 7. Jangan gunakan lift saat keadaan darurat. 8. Segera tinggalkan ruangan dan jangan berusaha untuk mengambil barang yang tertinggal. Apar adalah alat pemadam api ringan. Terdapat di setiap lantai gedung rumah sakit dan digunakan bila keadaan darurat. Demikian safety briefing di Gedung Ahmad Dahlan lantai 4 Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Nur Hidayah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau sia-sia menciptakan semua ini? Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat suci tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madu. Kepada Ibu Sidin Lestari dipersilakan. Hadirin kami mohon berdiri. Salam
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan
oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Kepada Dr. Iwan Hartono MKes kami persilahkan. Mohon izin untuk membuka sebentar masker sebagai penghormatan kepada para hadirin semua, dan mohon izin untuk menyampaikan salam keselamatan pasien 3 jari di atas jantung kita yang membuktikan bahwa Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun selalu memikirkan keselamatan pasien-pasiennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun beserta jajaran, yang terhormat Ketua Majelis MTKU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun beserta jajaran, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh publik, tokoh agama, khususnya Bapak Tokoh Raya yang alhamdulillah hari ini bisa hadir. Ternyata beliau ini di samping mewakili tokoh masyarakat, tokoh publik, juga termasuk tokoh warga sekitar rumah sakit, karena beliau aslinya adalah di sekitar rumah sakit ini. Juga saya lihat banyak tokoh-tokoh senior dari mantan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah yang alhamdulillah bisa hadir, senior-senior ya. Ada Pak Hasan Badawi, Pak Edi ya. Kemudian saya lihat ada mantan Majelis MTKU senior kami, Dr. Tamrin, spesialis jantung dan pembuluh darah, alhamdulillah bisa hadir hari ini ya. Beserta Bapak Ibu para purna tugas pensiunan dari Rumah Sakit Islam yang hari ini hadir, masih diberi kesehatan ya. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana insya Allah sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang tiada terhingga. Sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangan rawuhnya hari ini, meskipun dengan tetap menjalankan prokes yang ketat ya, karena situasinya alhamdulillah meskipun Madiun sudah masuk pada zona hijau ya, tapi prokes harus kita jalankan. Tetapi masih banyak senior-senior yang belum bisa hadir karena masih mungkin takut akan kesehatan dan lain-lain, ya kita hargai ya. Tentang acara milad ke-59 Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, dari sisi usia mungkin kalau orang muda juga tidak, tua juga tidak ya, tapi sebuah usia yang harus terus berproses, mendewasakan dirinya, memperbaiki pelayanannya untuk umat, untuk para pengguna layanan kesehatan di rumah sakit, yang tentunya saat-saat ini sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi ini. Sehingga salah satunya ada 3 hal yang nanti akan kita luncurkan, akan kita launching dalam rangka itu. Yang pertama adalah kartu prioritas tadi.
kartu prioritas bagi siapa? Yaitu kartu prioritas RSI Siti Aisyah Madiun yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar RSI Siti Aisyah Madiun. Kita sadar bahwa kita tidak hidup di Menara Gading yang harus peduli dengan lingkungannya. Maka kita berikan kemudahan kartu akses, mungkin beri berupa diskon, keringanan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kartu prioritas yang kita peruntukkan bagi warga Muhammadiyah dan Aisyah. Bagaimana bisa mendapatkan sebuah pelayanan yang tentunya adanya rumah sakit Islam ini berguna bagi persyarikatan dalam memelihara kesehatan panjenengan sebagai warga Muhammadiyah Aisyah. Yang ini sangat diuji dengan adanya pandemi. Kita sudah tahu bahwa pandemi kemarin, terutama puncaknya di bulan Juli, itu menimbulkan korban yang banyak. Sehingga sistem kesehatan kita memang sedang diuji dengan adanya pandemi itu. Kebetulan saya mempunyai atasan langsung Pak Ketua MPKU Kota Madiun yang juga merupakan Direktur Rumah Sakit Daerah Cauban Kabupaten Madiun. Sebagai ya kita berkonsultasi, bertukar pikiran, ternyata korban kejatuhan ataupun pasien yang tidak bisa kita tolong itu merata di semua rumah sakit, yang menunjukkan bahwa kegagalan sistem itu betul-betul nyata di depan kita. Sehingga kita salah satunya adalah dengan kartu prioritas tadi, yang minimal mungkin insya Allah akan kita berlakukan 1 Oktober. Bagaimana itu sebuah fast track, mungkin kecepatan untuk mendapatkan akses pelayanan. Apabila pandemi yang mudah-mudahan kita doanya pandemi tidak berulang dan segera membaik. Tapi apabila kondisi kritis seperti yang kemarin, sampai oksigen pun kritis, habis, kita tidak bisa menolong masyarakat, maka akses cepat ini diperlukan untuk memberikan ketenangan, psikis yang harus didampingi pada saat tidak bisa masuk rumah sakit. Maka nanti akan kita tunjuk personal-personal, nomor handphone personal, ada dokter, ada perawat yang bisa dihubungi untuk diakses sebelum masuk rumah sakit. Mungkin ini yang membedakan dengan rumah sakit yang lain, karena kalau rumah sakit yang lain sifatnya adanya hotline terhadap institusi. Tapi kalau nanti yang kita luncurkan adalah hotline akses terhadap langsung personal, sehingga harapannya bisa sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Juga tentunya kartu prioritas ini kita peruntukkan untuk panjenengan sebagai tokoh publik, tokoh masyarakat, tokoh agama. Insya Allah kami sudah memilihnya, di samping tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan Aisyah tadi. Saya lihat di sini hadir Bapak Pokok Raya, hadir juga mewakili Ketua MUI, hadir nomor tadi. Oh, masih belum datang ya. Ketua MUI Kota Madiun, Ketua NU, tokoh persilatan. Kemudian hadir dari PSHB Winono ya Pak, dan dari PSHT belum hadir, belum ya. Dan ini kita peruntukkan untuk para tokoh-tokohnya supaya izinkan kami merawat kesehatan panjenengan. Tapi doa kami kalau bisa kartunya jangan digunakan sehingga sehat terus. Tapi seandainya digunakan, izinkan kami untuk merawat para tokoh, para warga sekitar dari Muhammadiyah dan Aisyah, Perserikatan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Cuma alhamdulillah ini sebagai laporan ke publik, kami sebagai rumah sakit yang berbasis keagamaan kemarin mendapat bantuan
yang luar biasa ini kami rasakan pada saat adanya kritis oksigen sampai kami gagal untuk menolong pasien. Alhamdulillah saat ini di rumah sakit ini dapat bantuan dari Kementerian Usaha Kesehatan berupa 39 alat oksigen konsentrator ditambah yang lama 1 sehingga tepatnya 40. Yang ini insya Allah akan kita gunakan untuk umat yang membutuhkan. Sebuah alat yang langsung mengolah oksigen di sekitar menjadi oksigen yang dibutuhkan pasien. Luar biasa kemarin pada saat pandemi di bulan Juli itu kita rasakan kematian tiap hari jumlahnya berapa sampai kadang ya mungkin ya Allah ujian ini berat sekali. Tapi mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita yang tentunya kami berharap stakeholder RS ini semua bisa bersatu memikirkan terhadap rumah sakit ini. Kita bangun ke depan lebih cepat, lebih lancar, lebih efisien dan efektif dan lain sebagainya. Yang berikutnya Bapak Ibu, selain kartu prioritas tadi, RSI Siti Aisyah Madiun bekerja sama dengan PT MNU yang alhamdulillah hadir Dr. Abu UMG dari PT MNU akan sebetulnya sudah ada layanan mata, tapi dalam hal ini akan lebih melengkapi layanan mata yang diperuntukkan untuk pasien dan keluarganya dalam hal mungkin penyediaan alat yang computerized di poli mata sehingga pemeriksaannya lebih berkualitas, lebih bermutu, lebih efisien, efektif gitu ya. Juga disediakannya alat vekoemulsifikasi, yaitu alat untuk mengoperasi penyakit mata katarak yang minimal sayatan, minimal invasif, cepat sembuhnya insya Allah. Kemudian prinsipnya teknik ini lebih baik daripada yang kemarin ada gitu ya. Jadi penyesuaian. Dan luar biasa PT MNU ke depan juga akan membuka klinik subspesialis mata di Madiun, sehingga ini merupakan hulu ke hilir yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan mata ya. Mudah-mudahan adanya layanan ini nanti akan itu tadi menjaga kesehatan panjenengan. Dan masih banyak lagi yang akan kita lakukan dalam jangka mungkin menengah atau panjang. Kita akan persiapkan mengenai layanan hemodialisis, cuci darah. Itu yang peran Muhammadiyah Aisyah menghadapi pasien-pasien yang notabene fase terminal mau dibawa kemana akidahnya, kira-kira begitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin karena pandemi kita sempat menutup satu blok ruangan di Ahmad Dahlan lantai 3 ya. Ini sekarang kita sudah renovasi, kita sudah face off, kita perbaiki, dan ini akan kita buka kembali di ruang Ahmad Dahlan lantai 3 itu. Dan per 1 Oktober sesuai dengan layanan mata nanti akan operasional, bahwa kita memberikan usaha upaya bahwa ruang Ahmad Dahlan kita peruntukkan bagi ruang perawatan pasien yang non-COVID, yang bukan COVID, sehingga nanti aksesnya sudah terpisah, zonanya sudah tersendiri, sehingga insya Allah bisa melayani perawatan pasien-pasien atau penyakit-penyakit yang sebelum ada pandemi, insya Allah bisa kita lakukan. Jadi beberapa hal tadi Bapak Ibu merupakan pertanggungjawaban publik sebagai sebuah pelayanan institusi kesehatan ya. Tetapi semuanya kami sadar bahwa kami harus terus berbenah. Khususnya kemarin kita bekali teman-teman di pelayanan dengan ilmu melayani. Bagaimana sih melayani yang benar dan baik? Karena kepuasan pelanggan itu akan selalu berubah-ubah sesuai dimensi dan waktunya. Sehingga kemarin kita mendatangkan narasumber dari PKU Muhammadiyah Solo sebagai rumah sakit jejaring
untuk memberikan pelatihan mengenai bagaimana ilmu melayani atau customer service excellence dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah itu cukup? Belum, Bapak Ibu. Kami sadar bahwa terus-menerus pelayanan harus selalu kita perbaiki, quality improvement. Akhirnya dengan memohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan yang terjadi kemarin, mungkin di dalam rangka pelayanan, kami mohon doanya selalu supaya Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun ini diberikan kemudahan oleh Allah, petunjuk, kemudian pelayanan yang lebih bagus, lebih transparan di dalam rangka melayani umat. Dan mohon maaf, dalam rangka pelayanan ini tidak mengenal batas-batas kewilayahan, ya. Kita bisa melayani pasien dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, dari manapun, insya Allah kita bisa melayani. Karena sekarang ini kan sebetulnya semua selesai dengan satu kartu. Kartu apa itu? Kartu BPJS kan gitu ya. Tinggal mau digunakan kemana kartu BPJS-nya itu. Kira-kira begitu. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Iwan Pratama. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun kepada Bapak Sutomo ST, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ada menggunakan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Yang kami hormati saudara kami Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun, Pak Muhammad. Kami hormati tokoh masyarakat yang pada hari ini luar biasa, Pak Kapolanya. Terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati senior kami, ada Pak Hasan, ada Pak Edi, para senior TKO tadi ada Pak Dr. Pamulin, terima kasih, dan para Purna dari RSI, terima kasih datangannya. Dan yang kedua, Ketua MKU Madiun, Direktur RSI Pak Iwan Pratama, dan teman-teman dari undangan yang saya sebutkan satu persatu. Oh ya, dari kemudian terima kasih para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para karyawan RSI yang kami cintai. Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena hanya limpahan rahmat hidayahnya, karunia-Nya, taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan RSI ini dalam rangka milad RSI Siti Aisyah Madiun yang ke-99. Mudah-mudahan yang ke-59 ini tadi Pak menyampaikan sudah tidak mudah lagi. Sudah cukup matang untuk mengembangkan yaitu RSI Madiun ini. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya,
pengikutnya yang istiqomah, termasuk kita semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti mendapat sahabatnya di yaumul kiamat. Amin. Sekali lagi selamat pada Arasi, tentunya Pak Iwan Hartono ini baru Pak Koko, baru tapi stok lama karena baru bulan April tadi ya, baru bulan April dilantik, dan semoga dengan kepimpinan Pak Dr. Iwan Hartono ini semakin baik, pelayanannya sudah baik ya, pelayanan sudah baik, kita tingkatkan. Tadi Pak Iwan Hartono mengundang yaitu dari PKU Solo ya, yang ingin berbuat baik lagi dalam rangka pelayanan ya. Memang dalam satu rumah sakit itu harus yang utama itu pelayanan. Dengan keberadaan baru ini Pak Iwan ada ini ada pelayanan yaitu peri mata yang sebelumnya belum ada. Dengan adanya ini semakin lengkap lagi rumah sakit ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Iwan Hartono masalah pelayanan mata. Tadi sudah yang belum Pak itu optiknya ya optiknya Bu, mungkin bisa segera juga itu. Jadi kalau optiknya ada itu lengkap lagi ya. Ini harus segera, jangan lama-lama lagi Pak Iwan. Jadi kalau polinya mata, optiknya harus, jadi disiapkan. Kita dalam rangka yaitu melayani. Kita dokternya sudah, kacamatanya juga siap juga di situ. Ya. Tidak lama lagi harus dalam satu kalau dimulai optik pertengahan harus sudah ada. Saya kira itu bisa. 2 minggu ya bisa ya. Benar bisa itu. Dan insya Allah kalau kita cukup itu bisa. Ini terobosan baru juga yaitu penyerahan kartu prioritas yang juga disampaikan. Tentunya ini sama dengan prioritas itu sama dengan ATM prioritas ya. Itu ATM prioritas itu yang ada pelayanan khusus. Jadi kalau ini nanti para yang menerima kartu prioritas ini ya betul-betul dapat prioritas ya. Jadi kalau membuka ini juga betul-betul ya, syukur kalau memang ada tempat juga prioritas ya. Kalau di bank itu prioritas sudah khusus ya. Ini pun kalau bisa ya juga harus khusus. Begitu membawa kartu prioritas harus juga namanya prioritas ya, diutamakan. Itu apabila membawa kartu itu yang tadi sudah disebutkan siapa saja ya prioritas tadi ya. Betul-betul seperti itu. Jadi dari bapak-bapak yang memegang prioritas tadi tidak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Iwan tadi, mungkin ada kemarin kendala sedikit ya, ada kendala sedikit karena situasi yang memang di dalam bulan Juli itu meledak ya, betul luar biasa kemarin. Kami pun juga demikian kena dampaknya ya. Kami ada 13 hari ya, 13 hari alhamdulillah sekarang kita sudah kembali dan mudah-mudahan ini COVID ini semakin hari semakin menurun dan betul-betul nanti bebas, tidak ada COVID lagi. Walaupun mungkin ada info ya, mudah-mudahan itu tidak ada varian baru ya, mudah-mudahan tidak ada itu, mudah-mudahan. Melihat ini bahwa semuanya sudah sehat-sehat ya, sehat. Mestinya kalau sudah sehat kita pun tidak pakai masker ya, bebas mestinya. Ini Pak Bapak.
Karena di rumah bapak kalau saya sudah tidak pakai masker, karena sudah yakin keluarganya sehat. Ini pun juga demikian. Harusnya kita juga tidak pakai masker, tapi nanti ada disalahkan, kita viral lah. Ya. Sebenarnya kami yakin ini sebetulnya sudah sehat semuanya, ya, dan bisa kita pakai masker mestinya seperti itu. Kalau sudah sehat, kenapa harus pakai masker? Iya ya, Pak. Tapi ya itu tadi masih belum yakin, ya. Tapi saya kira kalau saya yakin, insya Allah ini semuanya sudah sehat-sehat, kelihatannya sudah segar semuanya. Walaupun ini usia seperti Dr. Pamrin tadi luar biasa, naik tangga pun juga seperti biasa, tidak merasa apa itu sepuh ya. Tapi Dr. Pamrin luar biasa tadi jalan lagi dengan saya, luar biasa. Ini menandakan kita itu sehat-sehat semuanya. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kira demikian dari kami. Nanti masih ada penjelasan berapa melihat prioritas juga, tentunya nanti mungkin hanya simbolis. Dan saya kira bapak semuanya juga punya acara-acara yang lain di samping menghadiri undangan dari narasi ini. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat pada narasi, semoga lebih baik dalam pelayanan ini dan semakin berkembang. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sultan Mohesti. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun adalah rumah sakit milik Muhammadiyah yang berdiri sejak 59 tahun yang lalu. Wujud dedikasi dan terima kasih serta rasa memiliki, maka selayaknya Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memberikan pelayanan langsung yang dapat dirasakan oleh warga Kota Madiun dan sekitarnya pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Selanjutnya, penyampaian dan pengenalan profil polimata, gedung rawat inap Ahmad Dahlan dan kartu prioritas. Yang
mengakses pelayanan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dengan menerbitkan kartu prioritas. Kartu ini digunakan untuk memudahkan akses pelayanan bagi warga Muhammadiyah dan memberikan keringanan bagi warga yang kurang mampu dan warga sekitar lingkungan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Kartu prioritas ini diperuntukkan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Muhammadiyah, Aisyah di Kota Madiun atau Kabupaten Madiun dan Magetan, dan juga bagi para mantan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun, karyawan yang sudah purna dari Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, warga lingkungan sekitar rumah sakit, warga kurang mampu dan anak yatim, dan tidak lupa pula anak didik pondok pesantren yang ada di sekitar Kota Madiun dan yang paling utama bagi warga Muhammadiyah. Selain itu, ada kontak person yang dapat dihubungi secara langsung 24 jam untuk mempercepat pelayanan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Sekilas sudah kami tampilkan cuplikan dari polimata, gedung rawat inap Ahmad Dahlan, dan penggunaan kartu prioritas. Semoga itu semua menambah keberkahan dan barokah bagi Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dalam melayani. Serta kartu prioritas pasien kepada beliau yang mewakili kami panggil untuk penyerahan simbolis kunci rawat inap yang akan diserahkan oleh perwakilan MPKU Kota Madiun kepada Dr. Farid Amiruddin. Kami persilakan yang akan diwakili oleh Ibu Desti dan dua perwakilan dari perawat angkatan, di mana Ibu Desti adalah kepala bidang keperawatan di ruang gedung angkatan. Silakan untuk mengambil tempat. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Gigi Farid Amirullah. Untuk simbolis yang kedua, penyerahan kunci polimata yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Sutomo ST, kami persilahkan. Diwakili oleh dua perawat polimata, kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Ditunggu sebentar Bapak. Untuk Ibu Nila, kami persilahkan untuk diambil gambarnya. Mohon maaf untuk Dokter Abu Bakar. Oh ngaten, terima kasih. Ya, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya simbolis kartu prioritas yang akan diserahkan oleh tokoh masyarakat dari Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun, Bapak Sutomo ST. Kami persilakan mengambil tempat yang akan menyerahkan kartu simbolis kepada Bapak Kokok Raya SHM Hum selaku tokoh masyarakat di Kota Madiun. Untuk Bapak Dr. Iwan, boleh mendampingi Bapak Sutomo untuk menyerahkan kartu. Aplaus yang meriah, semoga bermanfaat bagi seluruh warga Kota Madiun. Selanjutnya tokoh agama dari MPKU Kota Madiun diserahkan kepada perwakilan MUI Kota Madiun. Mungkin dari perwakilan MUI Kota Madiun ada yang manggil? Baik, karena dari MUI sedang berhalangan untuk hadir, kami persilahkan untuk Bapak Tri Agus. Bapak Tri Agus, nggih? Nggih. Untuk mewakili menerima kartu untuk tokoh agama. Bapak Agus Tri Cahyo, nggih, kami persilahkan. Kepada Dr. Farid, kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan Bapak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, simbolis penyerahan kepada mantan pimpinan daerah Muhammadiyah yang diserahkan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun kepada Bapak Insinyur Haji Hasan Badawi SOS. Kepada Bapak Insinyur Haji Hasan Badawi SOS. Mohon maaf, kepada Bapak Insinyur Haji Hasan Badawi. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Selanjutnya simbolis penyerahan karyawan purna dari Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, Dr. Anang Sigit Anoraga, kepada Bapak Heru Pramugianto. Kepada yang dipanggil dipersilahkan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah simbolis yang akan diserahkan kepada warga lingkungan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, kepada Ketua Panitia Bapak Sarif Hafiat dan perwakilan dari warga sekitar Rumah Sakit Islam Bapak Kus Hendrawan. Kami persilahkan untuk mengambil tempat.
Aplaus yang meriah untuk layanan terbaru Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Semoga kami dapat melayani dengan baik dan sepenuh hati untuk warga sekitar Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Mohon maaf untuk yang sudah menerima simbolis, dengan hormat saya minta untuk maju ke depan lagi untuk diambil gambarnya kembali secara utuh. Monggo dari Bapak Heru, Bapak Kushendarwan, Dr. Farid, Bapak Sutomo, Dr. Iwan, Dr. Monggo. Lalu iya, sekalian semua yang sudah simbolis tadi diharap maju ke depan untuk diambil gambarnya secara utuh bersama-sama, nggih. Tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Semoga kami dapat melayani dengan sepenuh hati untuk Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun di warga Madiun dan sekitarnya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Acara berikutnya adalah pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Bapak Kokok Raya SHM Hum selaku tokoh masyarakat Kota Madiun. Kepada yang terhormat Bapak Kokok, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para undangan dan khususnya lagi keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Aisyah yang berbahagia pada hari ini dalam rangka menyambut ulang tahunnya yang ke-59. Ibu Bapak Saudara sekalian, tentu kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa hadir karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada kita untuk masih bisa ketemu bersama-sama. Karena rasanya jarang pertemuan-pertemuan pada saat sekarang ini dalam rangka pandemi ini. Undangan ini saya aja belum tentu 10 undangan saya hadiri 1 atau 2. Tapi yang terakhir ini saya mulai mosok suwi gak ketemu, suwe ora jamu pisan godong telo katanya. Nanti jangan sampai membuat gelo. Apapun namanya, kita ini bermasyarakat tentu berusaha untuk yang terbaik dengan caranya masing-masing. Jadi kita hidup di masyarakat, terutama kami sebagai rakyat ini tentu berusaha untuk sebaik-baiknya, Pak Dokter. Ibu Bapak sekalian, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, para pimpinan rumah sakit, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta para karyawan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah ini, saya tadi mendadak untuk mewakili pesan kesan setelah saya tadi mendengarkan sambutan dari Bapak pimpinan rumah sakit sini
Pak Ketua Muhammadiyah Kota Madiun, dan penjelasan-penjelasan yang melalui slide tadi, tentu saya sangat bangga sebagai warga masyarakat Kota Madiun. Tetapi memang harus diingat, kalau kesannya rumah sakit Islam itu ya dari dulu, karena saya ini rumah saya sini, sekitar sini itu terus saya setiap hari lewat sini kira-kira ada kalau 10 kali lebih lewat sini dan seterusnya. Oleh karena itu saya kira-kira kalau dengan bapak-bapak mungkin sedikit agak lebih memahami untuk kiri kanan yang saya dengar sendiri, yang saya lihat sendiri. Kalau kesannya sudah bagus, saya kebetulan sering ke luar daerah di sekitaran Madiun. Di sana-sana ini kalau ada kemana rombongan mau besuk di mana, di RSI Madiun loh, padahal di Ngawi. Pada saat saya di Magetan juga gitu. Jadi kebetulan, jadi dengan itu saja ya berarti sudah banyak yang menyenangi, banyak yang gembira. Ibu bapak saudara sekalian, kalau dulu masih banyak yang saya dengar yang dilaporkan kepada saya pada saat itu saya masih menjabat baik di Ketua DPRD maupun di wali kotanya. Saya ada cerita, kalau Pak Dokter atau Pak Iwan ini belum ada di sini. Dulu ini mewakili tadi Pak Mas Gus, mana Mas Gus? Wah, sip, ye. Ini nanti tugasnya ngawasi ini. Jadi ngawasi RSI, boleh diawasi. Masyarakat tuh ngawasi kegiatan organisasi, baik itu rumah sakit, boleh Pak. Jadi aturannya memang begitu. Kalau enggak ya dilaporkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP namanya ya, itu bisa dilaporkan. Karena kita masyarakat ini memang negara itu yang berkuasa kan rakyat, masyarakatnya. Jadi yang lain-lain ini saya yakin dan percaya bahwa rumah sakit ini yang diutamakan adalah kemanusiaannya. Jadi untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi di luar itu tentu ada bisnisnya. Ya, kalau dulu masih ada Pak, ada yang rumahnya di depan itu, Nun Sewu ini, rumahnya di depan itu kebetulan opnam di sini, lalu Sedo, Bapak Sedo mau dibawa itu loh Pak, dari sini ke sana, itu tidak boleh, harus pakai, saya tidak tahu itu SOP-nya atau begitu, harus pakai ambulannya dari sini dan harus bayar. Padahal kebetulan yang di situ itu punya ambulan sendiri, ambil di sini, ya tidak boleh, harus ambulannya sini. Ini catatan, ini yang dulu, yang sudah tentu itu kalau tidak baik tidak usah diulang lagi. Satu itu. Lalu saya dengar marah-marah. Mungkin kalau yang lama-lama mungkin masih mengingat ini karyawan yang lama. Dia bayar itu pakai uang itu uang receh. Uang receh ratusan sing kecil 50-an. Ya saking gelonya Pak. Dia hitungen dhewe nek kurang njaluk aku, nek luweh PN, sampai gitu bahasanya, itu saking gelonya. Ini peristiwa kira-kira tahun ya 2001 2002 Pak, antara itu tentu harapan kita tidak ulang lagi, tapi yang terakhir sudah bagus. Jadi kita cerita saja ini supaya bapak-bapak yang baru mungkin, lalu yang lain lagi masih ada. Saya karena kecil saya di sini, dulu ada bapak penjaga sini. Bapak penjaga di sini itu pengabdinya itu
siang malam, penjaga malam khususnya. Pak Kus itu yang saksinya itu, karena tetangganya Pak Kus Indrawan itu. Begitu dek meninggal, Pak. Jaga di sini kira-kira ada 15 tahun atau 14 tahun gitu ceritanya. Terus meninggal. Penjaga malam ya, karena penjaga mungkin tidak bisa menjaga kesehatan karena jaganya malam terus, kurang bisa meninggal rumahnya sebelah sini ya, kalau tadi sini, ini sekarang sini. Itu juga itu mau apa itu pinjam ambulan atau apa gitu Pak, itu katanya juga tidak boleh ya, memang tidak punya uang karena penjaga ya, untuk dari sana mau dibawa ke makam atau bagaimana. Ini supaya menjadi catatan yang ini yang saya tahu. Saya dapat laporan, kebetulan saya pada saat itu masih nempati di sini. Ya sudah, gimana? Kalau zaman muda saya, yo saya kerutuki saja, yo mari di demo gitu. Tapi kan tidak bagus. Oleh karena itu sekarang yang bagus-bagus saja yang dilakukan. Ibu bapak saudara sekalian, mengelola rumah sakit juga tidak mudah. Apa kata Pak Iwan tadi betul, bahwa kalau rumah sakit itu dengan mengelola rumah sakit itu dengan mengelola hotel itu harusnya lebih servisnya harus di rumah sakit. Karena apa? Kalau di hotel orang sudah sehat, ya diapi sedikit, diperbaiki sedikit, itu saja sudah senang. Diajeni sedikit sudah senang. Di rumah sakit orang sakit itu mbok ajeni, mbok kuasih makanan yang enak, diberi yang enak-enak, ditempatkan yang enak, ya masih tidak senang. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan Pak Dokter dan seluruh krunya ini selalu itu harus ditanamkan dalam hati bahwa saya melayani dengan cara apapun orang ini tetap tidak senang. Kita harus sabar. Kadang-kala kan ada, saya sering nongkrong di situ di warung utara sekarang ini di cucian itu kan banyak karyawan yang juga ngopi di sana Pak. Kalau siang ngopi di situ ngobrol-ngobrol, wes gak enak nih rumah sakitnya Bu. Kue ini wis dijunjung apik-apik jarane ya di apa itu pokoknya ndak seneng terus Pak. Jadi dikasih berarti ini makanan enak jadi tidak enak. Jadi kita harus sabar. Bismillah, kita niat kita itu adalah menyembuhkan, merawat, menyembuhkan, tetapi yang kadang-kala yang mau disembuhkan seperti itu, maka kita harus sabar. Insya Allah Bapak-bapak yang mengabdi di sini semuanya nanti akan dibalas jasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu saja. Jadi kalau pesan saya, pengalaman yang kemarin ini yang baik diteruskan, yang kira-kira seperti yang saya ceritakan menurut kami adalah kurang baik itu tolong sudah tidak zamannya lagi. Dengan adanya pemberian kartu prioritas kepada sesama manusia, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu kepada yang lain-lain tadi, saya sangat senang dan bahagia. Semoga apa yang dicita-citakan oleh keluarga besar Muhammadiyah melalui rumah sakitnya Siti Asiyah ini menjadi terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lain lagi saya kira sudah bagus. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini terutama ikut menyaksikan apa yang disampaikan oleh panitia penyelenggara dengan tujuan yang baik. Mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kundur selamat sampai di tempat, dan mari kita terus berdoa agar pandemi yang melanda khususnya di tempat kita ini, walaupun Madiun sudah zona hijau, tapi kita tetap aturan pemerintah tidak ada eleke ditutne. Menurut saya ini mari ditutne aja. Orang Madiun saya yakin, saya yakin-yakinnya Madiun dan sekitarnya orangnya taat-taat Pak.
Saya kalau melihat cara bersepeda motor berhelm itu jumlahnya tidak ada, di antara 100 belum tentu satu yang melanggar pakai helm. Atau seperti ini kita pakai masker, itu belum tentu kalau kita orang 300 satu yang melanggar. Kalau di tempat lain itu sudah los, Pak. Nyun sewu saya enggak apa-apa, saya setiap hari liwat Temboro itu 2-3 kali. Di sana nek pengen jenengan nggak pakai masker, los, boleh, los. Melalui ini liwat Temboronya ini sampai di Kendal, di Anu itu juga banyak yang los. Alhamdulillah madun taat. Mudah-mudahan dengan taatnya ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ini diberi semuanya bebas dari COVID. Ngaten nggih, dadi Bapak Ibu, dokter dan perawat seluruhnya ini lebih rada enteng gitu loh, tidak banyak celaan. Oh ya satu Pak, saya lupa, saya dipuarani sama orang. Bapak saya di telepon, saya terima. Ada apa Mas? Bapak saya mau duluan. Mas, sementara ini rasa ketemu kepentingannya opo, saya bilang gitu. Wah, sambil gupuh-gupuh gitu. Saya itu istri saya di rumah sakit ini apa RSI. Wah, saya pengen saat-saat terakhir nyonya saya mau meninggal ini, saya pengen tahu, pengen ketemu, tolong aku Mas, saya ini duduk opo-opo matur Pak dokter kono lho. Saya bilang gitu. Akhirnya juga meninggal Pak. Nangis di depan rumah saya di dalam, saya enggak berani keluar. Ya karena COVID ini. Wah, terus setiap hari hampir begitu itu saya ini, makanya saya sudah menghindar supaya enggak terlibat diteleponi sama kawan-kawan. Sudah enggak, saya ini sudah bukan apa-apa, artinya masyarakat biasa, enggak wani saya mengganggu. Wah, sakit minta sogatannya tutup, ini tutup dan sebagainya. Ya adanya begitu itu. Ya kita semuanya asal berbaik-baik, insya Allah Tuhan juga memberi kita yang terbaik. Saya kira gitu kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi pesan saya kepada Pak Dokter, tingkatkan terus pelayanan, walaupun tadi jangan berharap kalau melayani terus disenangi, karena kan melayani di rumah sakit itu dilayani baik aja belum tentu dapat senang, apalagi tidak dilayani dengan baik. Ngaten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kokok Raya. Semoga pesan serta masukan dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita minta ampun kepada Allah 3 kali saja istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Yang menyehatkan, yang menyembuhkan hanya Allah. A'udzubillahi
kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sebagaimana mereka telah mengasuh dan menyayangi kami ketika masih kecil. Allahumma ya Allah, jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami sebagai cahaya mata hati bagi kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang takwa. Allahumma ya Allah, saat ini Milad RSI Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun ke-59 jadikanlah sebagai pangkal tolak kami untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu dan menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dengan pelayanan yang islami. Ya Allah, limpahkanlah dan berkailah rezeki yang halal, yang baik, yang lapang, yang cukup untuk beramal di jalan-Mu. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah, amal soleh kami, sholat kami, puasa kami, sujud kami, rukuk kami, infak sedekah kami, silaturahim kami. Allahumma ya Allah, kami lemah, kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona dari muka bumi ini. Tanpa campur tangan-Mu ya Allah, lindungilah anak cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, dan seluruh penduduk bumi ini. Dan semoga Engkau tetap menjaga dan melindungi para dokter, para perawat, para tenaga medis lainnya, petugas keamanan, serta yang ikhlas dan peduli merawat jenazahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suwardi. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Satukan tekad menuju ke depan, RSI Siti Aisyah Madiun membawa misi bersyariah.